Pembuatan video infografis ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran Modern dan Literasi Digital oleh dosen pengampu Pak Bambang Suhartono, Sarjana Sosiologi dan Magister Ekonomi. Peraturan yang mengatur tentang arsip dinamis inaktif ini tertera pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, pada Pasal 82. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp175 juta. Lalu pada Pasal 84, pejabat yang dengan sengaja tidak melaksanakan pemberkasan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Apa itu arsip? Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadwal retensi arsip. Daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan. Dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Penciptaan arsip. Penciptaan arsip dapat diartikan sebagai aktivitas membuat rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ciptaan arsip. Untuk penciptaan arsip ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai kesejarahan dan tidak boleh dimusnahkan karena ketentuan hukum. Arsip dinamis. Arsip dinamis adalah kumpulan dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi dan disimpan selama periode waktu tertentu. Arsip dinamis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif. Arsip dinamis aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi atau masih digunakan untuk kepentingan organisasi sehari-hari atau terus-menerus, atau masih menjadi berkas kerja. Lalu, sampailah pada poin kita yang akan dibahas. Apa itu penciptaan arsip dinamis inaktif? Arsip dinamis inaktif merupakan arsip yang tidak secara langsung digunakan dan tidak secara terus-menerus, serta frekuensinya yang telah menurun digunakan dalam kegiatan administrasi. Tujuan pengolahan arsip inaktif. 1. Pengurangan volume arsip organisasi dan implikasinya terjadi pengurangan biaya, ruang simpan, alat, dan SDM. 2. Pembebasan ruang kerja atau kantor dari tumpukan arsip. 3. Penciptaan sistem penyimpanan dan penemuan kembali yang efektif dan efisien. 4. Pengamanan arsip organisasi. Penyimpanan arsip inaktif. 1. Didasarkan pada daftar arsip inaktif. 2. Arsip-arsip yang berasal dari unit penyimpanan ditata di rak yang telah ditentukan dan tidak digabung dengan arsip-arsip dari unit penyimpanan yang lain. 3. Penataan box arsip pada rak secara berurut berdasarkan nomor box. 4. Box disusun berderet ke samping atau vertikal, dari rak paling atas diatur dari posisi sebelah kiri menuju ke kanan. Lalu selanjutnya ada tahapan pengolahan arsip dinamis inaktif. Yang pertama yaitu memeriksa kondisi arsip. Pemeriksaan arsip dilakukan untuk memeriksa kondisi arsip tersebut, apakah arsip masih dalam kondisi baik atau sudah dalam kondisi yang rusak. Lalu pemilihan arsip. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menyortir atau memilah antara arsip dengan non-arsip. Selanjutnya mengganti strapless dengan paperclip. Fungsi dari menggunakan paperclip adalah untuk menjaga fisik arsip agar tidak berkarat. Selanjutnya pendeskripsian arsip. Dilakukan untuk menghimpun isi informasi yang terdapat dalam arsip tersebut. Di dalam pendeskripsian arsip terdapat beberapa kolom yang harus diisi, diantaranya yaitu penciptaan arsip diisi dengan organisasi atau instansi. Lalu ada manuver arsip. Dilakukan dengan melihat format deskripsi arsip yang telah dibuat menggunakan Microsoft Excel. Deskripsi arsip tersebut dipindahkan ke dalam Excel berbeda untuk memuat arsip dengan klasifikasi masing-masing. Setelah dimanuver, arsip tersebut dibuat daftar arsip inaktif, yaitu arsip yang sudah dikelompokkan sesuai klasifikasi. Disusun ledakan daftar arsip inaktif dan urutkan sesuai klasifikasi yang paling kecil.
Selanjutnya yaitu pengelompokan berdasarkan klasifikasi arsip, yaitu arsip dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang selanjutnya dicari pada kode klasifikasi tentang klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah. Pembungkusan arsip. Arsip yang telah dideskripsi tadi dibungkus menggunakan kertas casing yang bertujuan agar arsip tersebut lebih terawat dan tidak terkena debu. Setelah arsip dibungkus, menggunakan kertas casing pada sisi kanan atas ditulis kode klasifikasi indeks dan nomor definitif arsip sesuai dengan daftar arsip inaktif yang telah dibuat. Dan terakhir yaitu penyimpanan arsip. Arsip yang sudah dideskripsi dan dibungkus selanjutnya dimasukkan ke dalam box sesuai kode klasifikasi. Sebagai contoh, arsip dengan kode 00 dimasukkan ke dalam box kode 00 dan seterusnya. Setelah itu, box tersebut diberi label tersebut terdiri dari keterangan nomor sampul, tahun diisi dengan tahun berapa arsip yang ada dalam box tersebut, dan nomor box diisi dengan nomor urutan box pada rak arsip. Setelah itu, arsip disimpan.